Halo semuanya, selamat datang di channel Siap Tes. Nah, di channel ini teman-teman akan dapat banyak tips dan trik mengenai persiapan tes, entah itu dalam psikotes maupun berkas-berkas administrasi ataupun mungkin sharing-sharing yang lain. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang materi tentang psikotes. Nah, ini ada dua bagian, nanti ada dua video. Video pertama ini akan menjelaskan mengenai pengantar dari psikotes itu sendiri. Oke, langsung aja tanpa lama-lama. Oke, nanti ada beberapa hal yang aku jelaskan, yaitu ada pengantarnya, ada jenis soal, dan contoh soalnya. Nah, sebelum ke contoh soal, aku mau jelasin dulu nih. Sebenarnya psikotes itu apa sih? Sebenarnya psikotes ini sendiri adalah sebuah penilaian teman-teman mengenai diri teman-teman yang berkaitan dengan kemampuan kognitif, kepribadian, minat, bakat, dan juga hal-hal yang lain mungkin untuk berbagai kepentingan. Kepentingan apa aja sih? Nah, yang pertama itu biasanya itu untuk menilai kemampuan kognitif teman-teman. Lalu yang kedua nanti ada juga untuk mengetahui kepribadian, lalu juga untuk membantu rekrutmen. Nah, ini yang poin yang aku highlight ya teman-teman. Nah, untuk jenis soalnya sendiri, mungkin untuk yang pertama teman-teman akan mengetahui namanya tes itu kognitif, untuk mengetahui kemampuan kognitif teman-teman. Nah, yang jenis pertama yang dijelaskan adalah logika aritmatika. Nah, logika aritmatika gampangnya ini teman-teman bisa sebutkan seperti tes matematika. Ada beberapa jenis tes, ada matematika dasar, matematika terapan, dan deret aritmatika. Nah, teman-teman bisa lihat nih di dalam gambar ya, ini teman-teman akan belajar mengenai matematika dasar ini tentang operasi bilangan. Lalu yang kedua teman-teman juga akan mengenai matematika terapan, ini lanjutan ya teman-teman. Nanti ada soal cerita, ada juga diagram batang, akan aku jelasin di video kedua. Lalu juga nanti akan ada deret aritmatika. Mungkin sudah cukup familiar ya teman-teman dengan soal-soal seperti ini. Nanti aku akan jelaskan tipsnya untuk mengerjakan dengan mudah dan cepat seperti apa. Lalu untuk yang tes kedua yang sering keluar itu nanti ada tes verbal, ini tes kata ya bisa disebutkan, nanti ada sinonim antonim, lalu juga ada padanan kata. Nah, ini seperti persamaan ya nanti, lalu ada pengelompokan kata, nanti aku jelasin di video selanjutnya. Ada silogisme dan juga bacaan. Nanti aku akan buatkan part atau video terpisahnya ya teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman akan ada juga tes kognitif mengenai psikotes spasial, ini tentang gambar tentang ruang ya teman-teman. Jadi nanti ada, mungkin teman-teman sudah sering nih menemui di dadu di rotasi, ada jaring-jaring kubus, ada bangun datar yang digabungkan kayak gini. Nah, ini nanti teman-teman akan dapatkan tips dan trik pengerjaannya. Bahkan nanti ada soal yang mungkin sangat-sangat mirip sama psikotes yang akan dijalani sama teman-teman. Jadi jangan sampai kelewat di channel ini. Oke. Next, nanti akan ada juga tes lain yang berkaitan dengan kepribadian nih. Ada banyak sebenarnya teman-teman, tapi yang di sini akan aku jelaskan yang pertama itu tes IPPS ya teman-teman. Ini biasanya teman-teman akan dihadapkan pada dua pilihan yang menggambarkan atau paling dekat dengan pilihan teman-teman. Nah, nanti akan aku jelaskan gimana sih cara pengerjaannya agar nanti teman-teman bisa lolos, kepribadiannya cocok juga dengan kebutuhan dari perusahaan. Lalu ada tes kepribadian selanjutnya yang mungkin teman-teman sering temui juga, namanya tes DIS. Ini nanti menggambarkan mengenai tingkat dominansi, ketertarikan, dan juga hal-hal yang lain. Nanti ada 4 pilihan, teman-teman diminta untuk memilih dua, yaitu yang pertama yang paling teman-teman paling dekat atau paling menonjol, dan juga paling tidak menonjol itu apa aja. Nah, itu juga akan jelaskan di part terpisah. Jadi ini hanya pengantar aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga like, kalau dan juga share video ini dan untuk support channel ini. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya.